Halo, salam jumpa kembali saudara-saudara dengan Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Pak Samsul akan mempresentasikan topik yang berkaitan dengan bagaimana Anda atau kita mengembangkan diri kita menjadi pemimpin akademik. Jadi judul kegiatan kita pada kesempatan ini adalah bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai pemimpin akademik. Saudara-saudara, topik pembahasan kita nanti pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu pemimpin akademik. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang kapabilitas dan kompetensi pemimpin akademik. Dua topik ini yang hari ini kita akan bahas. Baik, saudara-saudara, apa itu kepemimpinan akademik atau academic leadership? Saya mengambil satu kutipan yang ditulis oleh yang saya ambil dari academic leadership di website, ya, yang menuliskan begini. Academic leadership is the name given to leadership in an academic setting or organization as a special subdivision of overall leaderships. Jadi di sini tidak diartikan bahwa kepemimpinan akademik itu adalah teori tersendiri, tidak. Tapi kepemimpinan akademik itu adalah kepemimpinan yang merupakan tipe atau model kepemimpinan khusus yang berlaku untuk organisasi atau pada latar organisasi akademik. Kemudian academic leadership itu meliputi atau include such as roles as creating vision and mission based on, nah ini yang berbeda, ya, visi dan misinya sama, artinya ada visi dan misi, tetapi bagaimana visi misi itu dikembangkan itu ada kekhususan, yaitu vision and mission based on the science and research data for the organization. Setting up creative ideas, doing and providing teamwork. Jadi mungkin kalau organisasi lain tentu mereka menggunakan dasar keilmuan juga, tetapi academic leadership ini justru lebih kokoh mendasarkan proses kepemimpinannya itu pada ilmu pengetahuan dan hasil-hasil penelitian. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk men-setting kreativitas dan membangun jejaring. Kita tahu di perguruan tinggi sekarang inovasi, creativity itu sangat ditumbuhkan, bahwa bahkan riset-riset kita itu diarahkan pada proses inovasi dan dibangun melalui satu kerjasama, teamwork, baik itu internal universitas maupun dengan universitas-universitas di luar universitas itu sendiri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara-saudara, selain mempunyai karakteristik yang berbasis science and research, academic leadership itu memiliki mencakup fungsi dan capability yang luas.
Jadi pada teks ini memang dipilih kata capability. Nanti saya akan jelaskan apa bedanya capability dengan kompetensi. Dan Universitas Negeri Malang, kampus kita ini sekarang menerapkan apa yang disebut dengan life-based learning. Kurikulum kita dibangun berdasarkan konsep apa yang kita namakan dengan capability based kurikulum. Kurikulum berbasis kapabilitas, tidak sekedar pada kompetensi based kurikulum. Nanti kita akan bahas, ada slide berikutnya akan melihat bagaimana perbedaan antara capability and competence. Jadi academic leadership itu merupakan fungsi dan capability yang sangat luas, ya, across a higher education institution reflected in leadership in governance, both corporate and academic and in operationals. Artinya bahwa kepemimpinan akademik itu lingkupnya sangat luas. Tidak hanya terbatas pada sekup satu perguruan tinggi, tetapi sudah mencakup mulai dari tata kelola pendidikan tinggi pada tataran yang paling tinggi, misalnya di pemerintah pusat, ya, baik itu yang bersifat akademik maupun korporasi, dan juga menyangkut aktivitas kepemimpinan pada tingkat operasional. Nah, operasional ini bisa operasional tingkat universitas, unit-unit yang ada di universitas itu, sampai dengan kita sebagai dosen yang nanti berdiri di depan kelas untuk melaksanakan kegiatan pendidikan. Dan ketika kita melakukan penelitian dan ketika kita juga melakukan pengabdian kepada masyarakat, itu bisa bahkan seharusnya menerapkan satu model kepemimpinan yang kita sebut dengan academic leadership. Saudara, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, ya, bahwa topik bahasan kita ada dua bagian. Yang pertama adalah pengertian kepemimpinan akademik yang sudah saya jelaskan. Berikutnya adalah kita akan berdiskusi tentang kapabilitas dan kompetensi pemimpin akademik. Namun sebelum nanti kita membahas lebih detail tentang itu, ya, ini saya mengambil kutipan langsung dari tulisan Scott, ya, kemudian Coates dan Anderson yang ini menulis khusus tentang kepemimpinan akademik di Australia, yang saya ambil saja di sini, saudara-saudara, ya. Di dalam bukunya Scott itu dijelaskan kepemimpinan akademik itu memiliki capability dan memiliki kompetensi yang mereka harus kuasai. Apa kompetensi itu? Kompetensi itu adalah relevant skills and knowledge that are delivered to set standard in specific context. Jadi kompetensi itu adalah pengetahuan dan keterampilan yang disajikan sesuai dengan standar-standar tertentu. Nah, berkaitan dengan ini, kapabilitas lebih dari itu, yaitu ability to figure out when and where not to deploy these competencies, and capacity to refine, update, and develop them. Jadi capability itu bukan sekedar kemampuan yang terstandar, saudara-saudara, tetapi lebih dari itu, yaitu kemampuan untuk menilai kapan pengetahuan kompetensi itu digunakan, kapan tidak. Bahkan capability itu berkaitan dengan kemampuan untuk memperbaiki, mengupdate, bahkan mengembangkan kompetensi itu sendiri. Jadi dalam konteks ini tentu kita memaknai bahwa
capability itu memang harus diawali dengan kompetensi, tapi more than just a kompetensi. Kemudian kompetensi itu merupakan kemampuan untuk menyampaikan kemampuan tertentu, ability to deliver, mungkin kita mengajar, atau kemampuan untuk melakukan kinerja tertentu. Tetapi capability itu berkaitan dengan ability to learn. Nah, seorang pemimpin yang capable tidak saja dia menguasai kompetensi yang digunakan dasar ketika dia harus melakukan sesuatu sesuai dengan tugas dan fungsinya, tetapi sang pemimpin itu juga menjadi pembelajar secara terus-menerus. Biasa disebut dengan pemimpin yang belajar atau learning leader. Kompetensi itu tolak ukurnya pada performance, tetapi capability itu karena ada sifatnya untuk refine, update, and develop, maka capability itu tolak ukur yang lain adalah creativity, bukan sekedar kinerja. Kompetensi itu adalah kemampuan untuk melaksanakan serangkaian tugas khusus dan pada situasi yang relatif bisa diprediksi. Tetapi capability adalah kemampuan untuk melaksanakan pendekatan baru dalam situasi yang rumit dan uncertain, ketidakpastian. Nah, kemudian kompetensi itu fokus pada saat ini, sementara capability itu fokus pada masa depan. Selain itu, kompetensi itu adalah menekankan pada working productively and efficiently in situation that are stable. Kemampuan yang bekerja untuk secara efektif dan produktif dan efisien dalam situasi yang relatif stabil. Sementara capability adalah tetap mempertahankan produktivitas, tetapi pada situasi yang tidak stabil dan terus-menerus berubah. Nah, kalau kita kaitkan ini dengan desain batasan kepemimpinan yang saya sampaikan di video saya yang sebelumnya, yang mendefinisikan kata kunci dari kepemimpinan, yaitu influence and improvement, maka menjadi pemimpin itu tidak cukup hanya competence, tetapi pemimpin itu juga harus capable. Tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa kepemimpinan itu bisa mengabaikan kompetensi, tentu tidak, ya. Tetapi tidak cukup kalau hanya kompetensi. Saudara-saudara yang sangat saya banggakan, berikutnya apa kemampuan dan apa capability dan kompetensi yang harus menjadi atau dimiliki oleh seorang pemimpin akademik. Saya mengambil tulisan juga dari sumber yang sama, yaitu tulisan Scott dan kawan-kawan, ya, agak lama buku ini, yakni dia membedakan 5 hal. Yang bagian bawah ini sebagai generic sebagai kompetensi, ya. Jadi yang bagian bawah ini, yang bagian bawah ini merupakan kompetensi yang menjadi basic untuk orang memiliki kapabilitas. Ya, kompetensi itu dia bedakan menjadi generic competencies
Ini berkaitan dengan hal-hal umum yang sudah kita jelaskan di video-video video saya sebelumnya. Karakteristik pemimpin yang sudah banyak kita bahas di video saya yang sebelumnya. Samping itu juga ada peran-peran khusus, kompetensi yang berkaitan dengan peran khusus sesuai dengan konteksnya. Nah, konteks ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan hal-hal akademik. Di samping itu ada capability. Nah, capability itu meliputi personal capabilities, interpersonal capabilities, dan cognitive capabilities. Ada 5 ya kemampuan yang dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai dasar, kemampuan dasar disebut dengan kompetensi, dan 3 yang lain itu berupa capability. Nah, berikut rincian dari masing-masing kompetensi dan capability itu. Jadi kalau kapabilitas personal ya, atau di bagian sebelumnya sudah kita sebut dengan personal capability, itu terdiri dari 3 hal. Mungkin agak abaikan saja yang kolom kanan ini, nanti bisa dicermati di lain waktu. Kapabilitas personal itu meliputi self-regulation, ya, kemudian decisiveness dan komitmen yang ada pada diri sang pemimpin. Apa saja yang disebut dengan self-regulation itu ada di bagian kolom kanan, antara lain itu understanding my personal strength and limitations. Jadi seorang pemimpin itu memahami betul apa kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Ya, kemudian ada contoh-contoh yang lain, nanti silahkan dipelajari sendiri, saudara-saudara. Kemudian berikutnya adalah decisiveness, ya, being willing to take hard decision. Ya, kemauan untuk mengambil keputusan yang besar, bahkan yang sangat sulit. Ya, being confident to take calculated risks, berani menghadapi resiko, tentu resiko yang terkalkulasi, yang terhitung. Ya, mentoleransi ambiguitas dan ketidakpastian. Ya, dan memiliki bring true to one personal values and ethics, memegang teguh ya nilai-nilai dan etika yang berlaku di organisasi, di masyarakat. Yang berikutnya adalah komitmen. Sebagai contoh, pemimpin komitmen ini adalah misalnya having energy, passion, and enthusiasm for learning and teaching. Jadi dia memiliki energi, kemudian minat yang kuat untuk pembelajaran berkaitan dengan teaching and learning, aktivitas pembelajaran. Nah, jadi peduli betul terhadap aktivitas pembelajaran. Ini kapabilitas yang berkaitan dengan kapabilitas personal. Saudara-saudara, di samping kapabilitas personal, ada kapabilitas antar pribadi. Ketika dia harus bersama orang lain. Ya, ini yang mungkin di bagian awal sudah saya sebutkan di diskusi saya di video sebelumnya, sudah saya jelaskan, yaitu tentang influencing and empathizing, mempengaruhi dan berempati. Ini deskripsi pokok dari kapabilitas interpersonal. Ya, influence itu
misalnya mampu mempengaruhi orang dengan cara-cara yang efektif, memotivasi orang lain ya untuk mencapai hasil-hasil yang positif. Kemudian giving and receiving feedback from work colleagues and others. Memberi, tetapi tidak hanya memberi, mampu menerima balikan-balikan konstruktif. Kemudian berempati, itu misalnya listening to the different points of view before coming to a decision. Setiap individu memiliki perspektif yang berbeda, apalagi di dunia perguruan tinggi. Di sana berkumpul berbagai orang yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Tentu mereka punya perspektif yang sangat beragam ketika melihat sesuatu masalah yang ada di organisasi perguruan tinggi. Pemimpin akademik itu tidak pernah tetapi pemimpin akademik itu selalu mau menerima pandangan-pandangan orang dari sudut pandang yang sangat beragam dan berbeda-beda. Jadi menempatkan bahwa kalau berbeda maka sudut pandangnya akan berbeda pula. Dan being transparent and honest in dealing with others. Ini kapabilitas interpersonal. Saudara-saudara, berikutnya selain kapabilitas personal, juga ada apa yang disebut dengan kapabilitas kognitif. Ini berkaitan dengan 3 hal, yakni diagnosis, kemudian strategi, and flexibility and responsiveness. Pemimpin akademik, kalau dilihat dari kapabilitas kognitif ini, mampu melakukan diagnosis dengan cara dan menghasilkan keputusan yang tepat. Ya, contoh-contohnya ada di sebelah kanan, misalnya saya ambil yang ketiga saja, recognizing patterns in a complex situations. Serumit apapun, ya, pemimpin akademik itu mencoba membangun atau memahami sebuah pola. Meskipun pola itu kadang-kadang tidak sederhana, tapi dia mencoba untuk menalar dengan melibatkan orang-orang yang dipimpinnya untuk memahami adanya pola dalam situasi-situasi yang sangat-sangat rumit itu. Kemudian dia juga berpikir strategis. Berpikir strategis itu tidak serta-merta hanya berpikir operasional. Strategi adalah sebuah langkah yang kalau itu diambil akan berpengaruh terhadap keseluruhan aspek kehidupan di dalam organisasi. Ya, karena dia memiliki wawasan atau kemampuan atau kapabilitas yang bersifat strategis. Dicontohkan di sini, misalnya seeing and then acting on an opportunity for a new directions. Jadi dia melihat dan bertindak pada peluang-peluang, ya, dengan arah yang berbeda. Ya, kemudian thinking creatively and lately, dan seterusnya. Dan yang ketiga, kapabilitas kognitif itu meliputi flexibility and responsiveness. Ada 3 indikator yang dijelaskan di sini. Yang pertama adalah adjusting plan of action in response to the problems that are identified during the implementation. Ya, kemudian memahami
make sense of, and learning from experience. Ketika dia melakukan pekerjaan, ketika dia memimpin organisasi, pemimpin akademik akan menjadikan proses bekerjanya itu, pengalaman bekerjanya itu sebagai pembelajaran. Karena itu dia selalu belajar pada pengalaman. Ya, dan yang berikutnya adalah knowing that there is never fixed set of steps for solving workplace problems. Dia berpikir bahwa atau menguasai sebuah kemampuan, pemahaman bahwa untuk memecahkan satu masalah itu meskipun ditemukan ada pola, ada model, tetapi tidak selalu semuanya itu ada sebuah langkah pemecahan yang bersifat fix, yang bersifat seragam untuk semua masalah. Ini yang dimaksud dengan flexibility and responsiveness. Saudara, di samping 3 capability ini, yaitu capability personal, capability interpersonal, dan capability kognitif, masih ada satu kemampuan yang di dalam model tadi disebut dengan kompetensi. Nah, kompetensi itu dibedakan menjadi 2, yaitu kompetensi yang bersifat umum dan kompetensi yang bersifat khusus. Slide berikut ini kita akan mengikuti melihat bagaimana 2 kompetensi itu, ya. Karena dalam konteks pendidikan tinggi, maka kemampuan yang tidak boleh dihindarkan dan harus menjadi dasar dari 3 capabilities tadi, yaitu yang kemampuan yang berkaitan dengan teaching and learning. Contohnya di sini, dia memahami how to develop an effective higher education learning program. Nah, ini yang hal-hal yang bersifat kompetensi dan mutlak harus dikuasai oleh pemimpin sebagai pijakan teaching and learning. Kemudian yang kedua adalah tentang operasi universitas atau operasi organisasi perguruan tinggi. Ya, misalnya ada berkaitan dengan manajemen risiko, kemudian bagaimana seharusnya universitas itu beroperasi, ya, hubungannya dengan dunia industri. Kemudian yang antara adalah kemampuan untuk melaksanakan rapat yang efektif. Ini mutlak tetap diperlukan. Kompetensi ini sebagai pijakan untuk menerapkan 3 capability yang sudah saya jelaskan di atas, dan yang terakhir adalah self-organization skills atau keterampilan organisasi diri. Dicontohkan indikatornya adalah being able to manage my own ongoing professional learning and development. Jadi dia mampu untuk mengelola pengembangan dan pembelajaran profesional dirinya sendiri. Dan tentu ini menjadi hal yang sangat penting, tidak bisa ditinggalkan. Orang harus belajar terus-menerus dan dia tahu kapan harus belajar, ya, dan bagaimana mengelola aktivitas belajar dan pengembangan dirinya itu. Kemudian being able to use IT effectively to communicate and perform key work functions. Kemampuan IT ini saya kira kita semua sudah memahami. Tidak bisa seorang pemimpin zaman sekarang itu gaptek. Harus betul-betul menguasai IT sesuai dengan perannya sebagai seorang pemimpin akademik. Ya, dan yang lebih teknis lagi, misalnya ini being able to make effective presentations to a range of
different groups. Pemimpin akademik itu akan berhadapan dengan berbagai karakteristik orang. Tidak hanya berhubungan dengan para profesor, para akademisi yang sudah sangat kaya pengalaman di bidangnya, tetapi mereka juga harus komunikasi dengan para tenaga pendukung yang ada di universitas seperti tenaga administratif yang biasa kita sebut dengan tenaga kependidikan. Ya, seorang pemimpin perguruan tinggi di samping harus komunikasi dengan berbagai kalangan, berbagai tingkatan yang ada di dalam universitas, dia juga harus harus menjalin komunikasi dan interaksi dengan masyarakat di luar. Baik itu untuk kepentingan universitas dalam skala makro maupun bagaimana mendorong terjadinya satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menyentuh masyarakat dengan berbagai lapisan. Karena itu kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka ini menjadi sangat penting. Tidak saja orang yang duduk di Menara Gading, tetapi dia mampu berperan dan komunikasi dengan baik dengan siapapun di dalam kampus maupun di luar kampus. Saya kira demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan kegiatan tentang capability and kompetensi dan pengertian dari kepemimpinan akademik. Selanjutnya tentu Anda pasti bertanya, bagaimana kita mengembangkan diri ke sana? Nah, untuk mengembangkan diri sebagai pemimpin akademik, kita akan bisa melihat pada kegiatan belajar berikutnya dengan bersama-sama nanti mencermati, menyimak sebuah presentasi yang diberikan oleh John Maxwell yang dia menulis sebuah buku yang berjudul 5 Levels of Leadership. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.